saja. Akan kecap-kecap kau yang. Iya. Enggak iso Surga turun di bumi Nusantara dan merupa dalam pesona gunung yang menjulang, sawah hijau membentang, dan ombak menari dengan gelombang di lautan. Itulah puisi cinta dari Sang Pencipta. Adakah kita akan menjaganya atau justru membiarkannya binasa? Gatra Lumajang mempersembahkan drama teatrikal Lara Bahari menampilkan peran Nyonya Farida sebagai pemilik resort, Pulusi sebagai ketua kelompok pedagang, Dimas Susanto sebagai kepala desa, Rina dan Ari sebagai aktivis lingkungan, Tio sebagai pemilik usaha, Eli, Anton, Ande sebagai asisten Nyonya Farida, Suci sebagai warga desa, didukung oleh Gayu. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita main yuk. Ayo. Tapi main apa ya? Gimana kalau kejar-kejaran aja? Boleh. Ya kita hampir Pak. Yang kalah jadi. Hampir Pak Alayu gambreng. Ya, aku kalah. Yaudah, kalian lari ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, aku kalah bisa. Jangan muter, aku nggak bisa. Jangan main. Hold me close, make me swing like an ocean hugs the shore to shore. Hold me close, sway me more. Nggak usah, bawa anak aja. Kamu tuh ambil layangannya. Oke. Adi, siap-siap. 1, 2, 3. Kan kalau ambil yang lain pasti terbang di atas. Apa sih? Ada yang mau nyakit kamu? Wah, layangan aku kok begitu sih? Gara-gara kamu sih. Teman-teman, aku menemukan ikan nih. Teman-teman, aku menemukan ikan. Hah? Apa? Aku menemukan ikan. Yang karang gak denger tahu. Teman-teman, aku menemukan ikan. Hah? Ikan? Mana? Nah, nih. Lihat aja. Oh, ini. Kira-kira itu ikan apa ya? Ini tuh ikan piranha. Ikan piranha gak mungkin kayak gini. Emang kamu tahu? Gak tahu.
Nih teman-teman kumpul-kumpul. Ya nih, kenapa kok kumpul-kumpul? Kenapa nih kumpul-kumpul? Inilah, kita tadi nemu ikan banyak banget. Ikan nih. Wah iya, banyak banget. Enaknya kita apain ya? Enaknya kita goreng aja. Kan kalau digoreng kita nggak punya wajan sama minyak. Gimana kalau kita bakar? Ide bagus. Jangan teman-teman, takutnya ikan itu beracun. Ini urusan laki-laki. Jangan sok tahu deh. Ini urusannya Bang Kiki. Bang Kiki. Kasih paham nih. Iya teman-teman, Kiki itu emang pintar dalam memasak, apalagi memasak ikan. Wah, enak banget. Kiki itu emang pintar. Abang Kiki nih, Bos. Senggol dong. Pintar. Udah kan, sana aja. Siu, sana. Kalian benar ngusir kami? Awas ya, jangan nyesel. Kalau terjadi sesuatu, kami nggak tanggung jawab loh ya. Betul itu. Ya udah, kalian main pasir aja di sana. Siu. Yaudah yuk kita main aja. Ya udah. Aku bawa korek sama kayu. Kalau aku bawa panggangan sama kayu deh. Ayo kita berangkat. Gas! Ikannya mana? Oh, ikan dek Kiki. Gimana kalau kita buat yang enak ini? Ayo. Tapi kayaknya nanti Caca bakal datang deh. Iya. Ini mau matang kayaknya ya? Ya. Oh, sudah matang. Ayo kita angkat. Bapak, tahu apa ini? Kok enak banget ya? Gak tahu. Kayaknya anak laki-laki lagi bakar-bakaran nih. Oh iya, ini beneran kayaknya. Oh iya ternyata. Iya. Kita yuk. Ayo, aku aja deh yang minta. Gak ya? Lapar banget nih mumpung. Iya, aku juga lapar. Kita ke sana yuk. Yuk. Boleh minta dikit gak? Gak boleh. Kenapa? Kayaknya kamu gak mau. Iya. Ayolah, dikit aja. Dikit. Tak boleh. Kalian kok pelit sih? Pelit amat. Ya nih, biarin. Kiki pelit, Abi pelit. Biarin. Kiki pelit, Abi pelit. Biarin. Khusus kalian sana aja. Iya, yuk. Main pasir sana. Ya udah deh, ayo kita main aja. Ayo. Pelit. Sana. Kalau terjadi sesuatu, kami nggak tanggung jawab loh ya. Betul itu. Iya, sana. Oh, ayo kita main aja yuk. Pelit mereka. Iya nih. Seenaknya aja. Kalau sudah dimasak, minta. Ya tuh. Sana. Ya udah, ayo kita pergi. Yuk. Begini
Waalaikumsalam. Pak Iman, saya paham Bapak sangat sibuk. Tapi saya datang bukan hanya untuk silaturahmi, Pak. Ada hal penting yang perlu Bapak pertimbangkan. Saya harap ini bukan soal proyek Ibu yang bisa bikin ricu warga dan para aktivis itu. Saya hanya ingin kawasan ini berkembang, Pak. Pariwisata itu adalah masa depan. Tapi para aktivis itu, maaf, mereka terlalu emosional. Mereka menghambat investasi, Pak. Mereka itu punya hak bersuara. Pantai itu bukan hanya milik perusahaan Ibu saja. Ada hutan mangrove, ada nelayan di situ. Di dalam situ ada apresiasi kecil, memang. Anggap saja untuk mendukung program-program sosial. Dan tentu, bila Bapak bisa menunda atau bahkan membatalkan izin atas aksi mereka minggu depan, semua akan menjadi lebih tenang, Pak. Ibu mau menyuap saya. Saya hanya menawarkan win-win solution. Bapak, saya dan tidak ada keributan di sini. Lagi pula, mereka itu cuma anak-anak muda. Mereka hanya bisa membawa spanduk. Tapi saya bawa pembangunan. Tapi Ibu lupa, kadang suara anak-anak muda ini lebih kencang dari suara ombak. Dan ombak pun bisa siapa itu Seti? Itu Bu Farida, Mas, pemilik proyek resort di pantai ini. Kok begitu ya caranya? Seperti memandang papa ada sesuatu. Bener nggak? Oh, Mama ini bisa aja. Itu hanya membahas soal izin bisnis di pantai ini. Tidak ada hal apapun. Bohong? Kamu bohong ya? Tadi aku ngintip Farida pegangan tangan berbisik-bisik di telinga Pak. Masa aku harus diam dan diam melihat kamu dan Bu Farida seperti itu? Tidak, Mas. Aku di sini sebagai kepala desa harus bisa menaungi semua masyarakat di sini. Oh, begitu. Baiklah Pak, kalau seperti itu Bu Farida, ya. Nah, gitu dong, Mas. Lebih ayo, kita yuk jalan-jalan. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Eli. Bu Lucy, Ya, boleh saya duduk sebentar? monggo silahkan Mbak Eli. Ada angin apa ini kok tumben mampir ke warung saya? Gini Bu Lucy, saya cuma prihatin. Saya dengar Rina dan Ari makin aktif kampanye soal pelestarian pantai. Tapi apa mereka pernah mikir nasib panjenengan semua? Ya, saya juga prihatin. Katanya jaga lingkungan. Tapi kenapa kok makin banyak pengunjung yang takut datang? Itulah Nyonya Farida bangun resort bukan cuma buat turis, tapi buat pedagang juga. Nanti akan dibuatkan area khusus kuliner. Panjenengan bisa jadi koordinatornya. Kita bagi hasil, legal, bersih. Tapi itu tak bisa jalan kalau demo-demo terus bermunculan. Tapi Vina itu orang baik loh. Ari juga. Niat mereka ya jaga alam. Bu Lucy, niat baik tanpa solusi itu cuma jadi batu sandungan. Kalau panjenengan bantu jaga ketertiban, arahkan teman-teman supaya nggak ikut demo. Saya pastikan pedagang tetap jadi prioritas. Panjenengan bisa dapat lebih, tidak hanya sekedar jualan es kelapa atau kopi, Bu Lucy. Asal benar ada untung buat kami semua. Saya bisa ngajak yang lain. Tenang, Rina, Ari, urusan saya. Nah, itu baru suara pemimpin pasar. Apa ini? Ibu coba menyuap saya. Jangan harap bisa membeli saya. Pergi dunia. Saudara-saudara, sampah-sampah ini mencemari pemandangan, merusak habitat, dan mengganggu aktivitas wisata. Sampah-sampah ini juga membahayakan biota laut. Hewan-hewan bisa terbelah atau makan plastik. Terumbu karang rusak dan rantai makanan terganggu. Anak muda, kalau pantai terlalu bersih, turis malah tidak datang. Mereka ingin suasana santai, bukan aturan ribet. Kami butuh uang, bukan teori lingkungan. Kalau ibu tidak mendukung mereka, atau kalau
atau ibu berusaha mendukung mereka, maka warung Pulusi akan kulibas. Aku melihat sebuah truk dengan beberapa orang suruhan membuang sampah di pantai tengah malam itu. Saudara-saudara, saya tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Karena semalam, Bu Farida juga mendatangi saya, berusaha membujuk saya untuk membatalkan dukungan saya terhadap saudara-saudara. Tapi saudara-saudara jangan khawatir, saya akan tetap berada di depan bersama kalian. Lanjutkan perjuangan kita. Lanjutkan! Baiklah, kita akan segera bertindak sebelum segalanya terlambat. 2 hari lagi, setelah saya berkoordinasi dengan aparat setempat, kita akan beraksi. Kita datangi Bu Farida. Setuju. Setuju? Dengar ini, wahai para pemilik resort yang megah. Gemar menumpahkan limbahmu di pelukan laut. Air jernih yang dulu menjadi tempat anak-anak berenang, ini berbau busuk oleh kecelakaan. Kalian tutupi pantai dengan beton dan pagar. Dengan apa yang gede? Seolah-olah Dengan apa? ini warisan keluarga. Padahal laut bukan milik siapapun. Ia rumah bagi karang, ikan, nelayan, dan mimpi anak-anak kami. Kalian datang dengan janji kemakmuran, tapi tinggal luka bernama pencemaran dan kematian anakku akibat keracunan. Kami bukan musuh pembangunan. Kami hanya menuntut keadilan. Jika tiap gelas anggur di resort kalian setara dengan nyawa penyu yang mati, maka siapakah yang benar-benar sedang berpesta pora? Kami di sini bukan untuk basa-basi. Hentikan pembuangan limbah sekarang juga, atau suara kami akan tumbuh jadi gelombang. Gelombang yang tak bisa kalian telan dengan uang, tak bisa kalian bisukan dengan undangan makan malam. Ini tanah kami. Ini tanah kami. Tanda kami, tanda kami. Ini tanah kami. Tanda kami. Ini tanah kami. Ini tanah kami. What? Tanah kami. Ini laut kami. Dan kami akan menjaganya. Meski harus berteriak. Sampai langit pun ikut marah. Laut bukan milik kita sepenuhnya. Ia adalah titipan dari masa lalu dan janji untuk masa depan. Lihatlah di sana, ombak
Semua itu adalah warisan untuk anak-anak yang belum lahir. Generasi mendatang berhak melihat birunya laut yang kita nikmati saat ini. Mereka berhak mencium aroma garam yang murni, bukan bau limbah yang kita buang sembarangan. Mereka berhak mengenal ikan, bukan mikroplastik. Jika hari ini kita mencemari laut, maka besok mereka hanya akan mewarisi cerita pahit dan foto-foto kenangan dari tempat yang pernah hidup. Maka jangan biarkan keserakahan hari ini mencuri hak-hak mereka. Jangan biarkan laut menjadi kuburan bagi janji-janji yang tak ditepati. Setiap tetes limbah yang kita buang adalah pernyataan bahwa kita lebih memilih kenyamanan sesaat daripada masa depan yang lestari. Tapi masih ada waktu. Waktu untuk sadar. Waktu untuk berubah. Mari jaga laut. Bukan karena kita ingin dipuji, tapi karena kita ingin generasi setelah kita dapat hidup berdampingan dengan alam yang sama indahnya. Dan ingatlah, laut bukan halaman belakang bisnis siapapun, karena laut adalah rumah bersama umat manusia. Ayo kayu. Khairil Anwar ingin hidup 1000 tahun, membuktikan bukan sebagai binatang jalan, apalagi jalani hidup kutukan nafsu. Kau susun aksara untai kata, dunia kan jaya sastra, lalu berwasiat seperti burung tak bersayap. Apalah dikata, ku yakin aksara 1000 tahun lamanya. Kokohkan cita bina gatra gaung asma, cita dan karsa prasastikan karya nyata. Asa benih hilangkan pening, panjangkan usia, tajamkan mata,
Kami adalah Gatra Lumajang yang siap untuk berjuang untuk sastra, seni, dan budaya. Kokohkan cita, Bina Gatra, gaun asma, cipta dan karsa, prasastikan karya nyata. Asa bening, hilangkan pening, panjangkan usia, tajamkan mata, tunjuk jalan, asa bersama, teguh zanza. Rayakan pesta kemenangan, abadi jaya sastra, Gatra hidup 1000 tahun lamanya. Rayakan pesta kemenangan, abadi jaya sastra, Gatra hidup 1000 tahun lamanya. Lamanya. Salam sastra, salam budaya, Gatra berkarya, Gatra, 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 yes! Waduh. Piye rek, gimana? Bagus, pakai O apa U? Bagus, oke, pakai ini ya, zaman-zaman lampau ya. Baiklah teman-teman, luar biasa sekali. Tapi kayaknya aku mau ngobrol sama Bunda Farida sebentar ya. Bunda kesini bersama saya ya. Sebentar saja, 1 menit saja, tidak usah lama-lama. Bunda, bagaimanakah sebetulnya proses dari teater ini Bunda? Terus kemudian mengangkat isu lingkungannya itu bagaimana begitu ya, cerita-ceritanya ini apakah diangkat berasal dari kisah nyatakah begitu atau bagaimana, boleh diceritakan sebentar Bunda? Terima kasih Kak Arum. Lebih kurang 3 minggu yang lalu Kak Arum menghubungi saya untuk meminta bantuan teman-teman Gatra, anak-anakku Gatra Junior untuk tampil di acara Clean Up, Speak Up, dan Speak Up gitu ya. Jadi kami Gatra ini memang katakanlah komunitas seni, sastra, dan budaya, tapi juga komunitas sosial, sehingga setiap apapun kegiatan positif, apalagi yang dimunculkan oleh generasi muda, kemudian kami diminta bantuan untuk mensupport, insya Allah dengan sepenuh hati, asalkan tidak bertabrakan dengan kegiatan lain, kami akan selalu mensupport. Dan anak-anak Gatra Junior ini adalah anak-anak dari kelas dari usia 5 tahun sampai ke emak-emak usianya 60 tahun. Jadi uniknya di situ dimainkan oleh anak-anak yang mulai usia 5 tahun sampai emak-emak dan bapak-bapak yang usianya 60 tahun. Teater ini menceritakan tentang dilema, tentang laut, tentang keuntungan dan kerugian dan lain sebagainya. Ini karena di luar ekspektasi ya penampilannya, saya pikir di mana gitu, tapi anak-anak Gatra insya Allah selalu siap main di mana saja, di panggung mewah oke, di trotoar toko oke. Jadi ini kami bersama teman-teman Gatra dan juga komunitas-komunitas lain dari Jagat Alam Nusantara mengadakan kegiatan bersih